Pada video kali ini, materi yang pertama yang akan kita ulas yaitu mengenai perkembangan dari sistem informasi manajemen itu sendiri. Jadi, bagaimana sih perkembangan dari sistem informasi manajemen ini sendiri? Oke, baik. Jadi sistem informasi manajemen ini perkembangannya dimulai pada tahun 1960-an, di mana peran sebagian besar dari sistem informasi yaitu masih sederhana, meliputi pemrosesan transaksi, penyimpanan catatan akuntansi, dan lainnya, serta di mana pemrosesan data elektronik itu menggunakan aplikasi EDP. Nah, kemudian ditambahkan satu peran lagi, yaitu untuk mengelola semua data tersebut menjadi laporan yang bermanfaat dan inovatif. Nah, sehingga dengan demikian, di mana konsep sistem informasi manajemen itu lahir. Peran baru ini difokuskan pada pengembangan aplikasi bisnis yang menyediakan laporan manajemen yang telah ditetapkan sebelumnya kepada pengguna akhir manajerial yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan manajer untuk tujuan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu untuk pada tahun 1970-an itu terlihat jelas bahwa produk informasi yang telah ditentukan sebelumnya yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen tersebut itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan, sehingga konsep dari sistem pendukung keputusan atau DSS ini lahir. Peran baru sistem informasi adalah untuk menyediakan dukungan interaktif dan ADHOC bagi pengguna akhir manajerial untuk proses pengambilan keputusan mereka. Nah, dukungan ini akan disesuaikan dengan keputusan dan juga gaya pengambilan keputusan unik para manajer saat mereka menghadapi berbagai macam permasalahan tertentu di dunia nyata. Selanjutnya itu perkembangan terjadi pada tahun 1880-an, di mana muncul berbagai macam sistem informasi. Yang pertama itu ada perkembangan pesat kekuatan pemrosesan mikrokomputer, paket perangkat lunak aplikasi, dan jaringan telekomunikasi itu melahirkan fenomena komputasi pengguna akhir, di mana pengguna akhir sekarang dapat menggunakan sumber daya komputasi mereka sendiri untuk mendukung persyaratan pekerjaan mereka tanpa harus menunggu dukungan tidak langsung dari Departemen Layanan Informasi Perusahaan yang terpusat. Yang kedua itu terlihat jelas bahwa sebagian besar eksekutif perusahaan tidak secara langsung menggunakan laporan sistem informasi manajemen atau kemampuan pemodelan analisis dari sistem pendukung keputusan, sehingga konsep sistem informasi eksekutif ini dikembangkan. Nah, sistem informasi ini dibuat untuk memberikan cara mudah bagi para eksekutif puncak untuk mendapatkan informasi penting yang mereka inginkan, kapanpun mereka menginginkannya, dan disesuaikan dengan format yang mereka sukai. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu muncul terobosan terjadinya dalam perkembangan dan penerapan teknik kecerdasan buatan atau AI pada sistem informasi bisnis ini. Nah, sistem yang terjadi saat ini yaitu mencakup agen perangkat lunak cerdas yang dapat diprogram dan digunakan di dalam sistem untuk bertindak atas nama pemiliknya. Fungsi sistem yang dapat beradaptasi berdasarkan keputusan langsung pengguna, aplikasi, realitas virtual, robotika canggih, pemrosesan bahasa alami, dan berbagai aplikasi yang dapat digantikan oleh kecerdasan buatan tanpa perlu campur tangan manusia, sehingga membebaskan pekerja yang ahli untuk mengerjakan tugas yang lebih rumit. Nah, sistem pakar atau ES dan lainnya itu sistem berbasis pengetahuan juga menciptakan peran baru bagi sistem informasi. Saat ini, sistem pakar dapat berfungsi sebagai konsultan bagi pengguna dengan memberikan saran ahli dalam bidang subjek yang terbatas. Nah, peran baru yang penting bagi sistem informasi ini muncul pada tahun 1980-an dan berlanjut hingga tahun 1990-an. Di mana konsep peran strategis bagi sistem informasi yang terkadang disebut sebagai sistem informasi strategis atau SIS
Nah, dalam konsep ini, teknologi informasi menjadi komponen integral dari proses bisnis, produk, dan layanan yang membantu perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif di pasar global. Pada pertengahan tahun hingga akhir tahun 1990-an itu muncullah berbagai kemunculan revolusioner perencanaan sumber daya perusahaan atau sistem ERP, di mana bentuk sistem informasi strategi khusus organisasi ini menginterpretasikan semua aspek perusahaan termasuk perencanaan, produksi, penjualan, pengelolaan sumber daya, hubungan pelanggan, pengendalian inventaris, pelacakan pesanan, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, hingga pemasaran hampir di setiap fungsi bisnis. Sehingga keuntungan utama dari sistem ERP ini yaitu terletak pada antarmuka umum untuk semua fungsi organisasi berbasis komputer dan integrasi serta pembagian data yang erat yang diperlukan untuk pengambilan keputusan strategis dan fleksibel. Nah, akhirnya adanya pertumbuhan pesat internet, intranet, ekstranet, dan juga jaringan global lain yang saling terhubung pada tahun 1990-an secara otomatis mengubah kemampuan sistem informasi dalam bisnis pada awal abad ke-21. Lebih jauh terjadi pergeseran mendasar dalam peran sistem informasi, di mana perusahaan berbasis internet dan berbasis web serta sistem e-bisnis dan e-dagang global menjadi hal yang lumrah dalam operasi dan manajemen perusahaan bisnis masa kini. Sistem informasi kini tertanam kuat sebagai sumber daya strategis dalam organisasi modern. Perencanaan sumber daya perusahaan dan kecerdasan bisnis itu muncul pada tahun 2000-an hingga 2010, di mana peran aplikasi bisnis dari sistem informasi yang terus berkembang berperan sebagai sistem informasi berbasis komputer telah berkembang dari waktu ke waktu. Aplikasi antarmuka seluruh perusahaan, penampungan data dan data visualisasi, manajemen hubungan pelanggan, dan juga manajemen rantai pasok itu kerangka kerja sistem informasi untuk profesional bisnis. Oke, jadi pengetahuan sistem informasi yang perlu diketahui oleh seorang manajer bisnis atau profesional itu dapat meliputi yang pertama, itu ada konsep dasar atau konsep fundamental perilaku, teknis, bisnis, dan juga manajerial seperti komponen dan fungsi sistem atau strategi kompetitif. Yang kedua yaitu teknologi informasi yang menyangkut mengenai konsep, pengembangan, atau isu manajemen mengenai perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, jaringan, dan teknologi lainnya. Yang ketiga yaitu aplikasi bisnis, di mana penggunaan utama teknologi informasi untuk proses bisnis, operasi, pengambilan keputusan, dan keunggulan strategis atau kompetitif. Yang keempat ada proses pengembangan, yaitu mengenai bagaimana penggunaan akhir dan spesialisasi sistem informasi mengembangkan dan menerapkan solusi bisnis untuk masalah dan peluang yang timbul dalam bisnis. Yang kelima yaitu adanya tantangan manajemen, yaitu cara mengelola fungsi sistem informasi dan sumber daya secara efektif dan etis untuk mencapai kinerja terbaik dan nilai bisnis dalam mendukung strategi bisnis perusahaan. Selanjutnya itu ada konsep sistem, di mana sistem adalah sekumpulan komponen yang saling terkait dengan batasan yang jelas yang bekerja untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima masukan dan menghasilkan keluaran dalam proses transformasi yang terorganisasi. Umpan balik merupakan sebuah data tentang kinerja suatu sistem, di mana kontrol adalah komponen yang memantau dan mengevaluasi umpan balik serta membuat penyesuaian yang diperlukan terhadap komponen masukan dan proses untuk memasukkan hasil yang dikeluarkan dengan tepat. Selanjutnya itu ada model sistem informasi, di mana sistem informasi itu menggunakan sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan jaringan untuk melakukan aktivitas input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan juga kontrol yang mengubah sumber daya data menjadi produk informasi.
Nah, data ini pertama-tama itu dikumpulkan dan diubah ke dalam bentuk yang sesuai untuk diproses. Di mana proses ini dinamakan dengan proses input. Nah, kemudian data yang telah didapatkan itu dimanipulasi atau diolah dan diubah menjadi informasi, di mana disebut dengan pemrosesan. Selanjutnya disimpan untuk penggunaan di masa mendatang atau proses penyimpanan. Yang selanjutnya yaitu ada dikomunikasikan dengan pengguna akhir atau output sesuai dengan prosedur pemrosesan yang benar atau dengan kontrol. Nah, sumber daya dan produk sistem informasi meliputi mesin dan media yang digunakan dalam pemrosesan informasi. Sumber daya perangkat lunak meliputi instruksi terkomputerisasi atau pemrograman dan instruksi untuk orang, yaitu prosedur. Sumber daya orang meliputi spesialisasi dan penggunaan sistem informasi. Sumber daya data itu meliputi alfanumerik, teks, gambar, video, audio, dan juga bentuk data lainnya. Sedangkan sumber daya jaringan itu meliputi media komunikasi dan dukungan jaringan, di mana produk informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat berbentuk beragam, meliputi laporan kertas, tampilan visual, dokumen, multimedia, pesan elektronik, gambar, grafik maupun respon audio. Baik, yang selanjutnya kita memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu di mana suatu perusahaan dapat bertahan dan sukses dalam jangka panjang hanya jika ia berhasil dalam mengembangkan strategi untuk menghadapi 5 kekuatan kompetitif yang termasuk struktur organisasi dalam industrinya. Nah, dalam model persaingan klasik Michelle Porter, setiap bisnis yang ingin bertahan dan berhasil itu harus secara efektif mengembangkan dan menerapkan strategi untuk melawan, yaitu yang pertama ada mengenai persaingan antar pesaing dalam industrinya. Yang kedua yaitu adanya ancaman pendatang baru dalam suatu industri dan pasarnya. Yang ketiga yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh produk pengganti yang memungkinkan menguasai pangsa pasar. Yang keempat ada kekuatan tawar-menawar pelanggan, dan yang kelima yaitu kekuatan tawar-menawar pemasok. Di mana di sini yaitu persaingan merupakan suatu karakteristik positif dalam bisnis dan para pesaing memiliki persaingan yang alami dan sehat. Persaingan ini mendorong dan terkadang membutuhkan upaya terus-menerus untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Di mana kekuatan kompetitif yang selalu ada ini membutuhkan sumber daya yang signifikan dari pihak perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai strategi kompetitif, di mana strategi ini meliputi strategi kepemimpinan biaya, yaitu menjadi produsen produk dan layanan berbiaya rendah dalam industri atau menemukan cara untuk membantu pemasok atau pelanggan dalam mengurangi biaya mereka atau meningkatkan biaya pesaing. Selanjutnya ada strategi diferensiasi, yaitu di mana mengembangkan cara untuk membedakan produk dan juga layanan perusahaan dari produk dan layanan pesaingnya atau meraih keunggulan diferensiasi pesaing. Nah, strategi ini dapat memungkinkan perusahaan untuk memfokuskan produk atau layanannya untuk memberikan keunggulan di segmen atau ceruk pasar tertentu. Selanjutnya itu ada strategi inovasi, di mana menemukan cara baru dalam menjalankan bisnisnya. Strategi ini dapat melibatkan pengembangan produk dan layanan yang unik atau memasuki pasar atau ceruk pasar yang unik. Dan juga strategi ini juga dapat melibatkan perubahan radikal pada proses bisnis untuk memproduksi atau mendistribusikan produk dan layanan yang sangat berbeda dari cara bisnis selama ini dijalankan, sehingga mengubah struktur dasar suatu industri. Yang selanjutnya itu ada mengenai strategi pertumbuhan, di mana memperluas secara signifikan kapasitas perusahaan untuk memproduksi barang dan juga jasa, berekspektasi ke pasar global, melakukan diversifikasi ke produk dan jasa baru, atau berintegrasi ke produk dan jasa lain yang terkait. Nah, yang selanjutnya itu ada mengenai strategi aliansi, yaitu membangun hubungan bisnis dan aliansi baru dengan pelanggan, pemasok, pesaing, konsultan, dan perusahaan lain, di mana hubungan ini dapat mencakup
seperti merger, akuisisi, perusahaan patungan, pembentukan perusahaan virtual, atau perjanjian pemasaran manufaktur atau distribusi lainnya antara suatu bisnis dan mitra dagangnya. Selanjutnya yaitu penggunaan strategi teknologi informasi, yaitu dapat di mana teknologi informasi ini dapat mendukung adanya strategi kompetitif, memangkas biaya, membedakan dan berinovasi dalam produk dan layanannya, mendukung pertumbuhan, pengembangan aliansi, mengunci pelanggan dan pemasok, menciptakan biaya peralihan, meningkatkan hambatan masuk dan pemanfaatan investasinya dalam sumber daya teknologi informasi ini. Jadi dengan demikian, teknologi informasi ini dapat membantu bisnis memperoleh keunggulan kompetitif dalam hubungannya dengan pelanggan, pemasok, pesaing, pedagang baru, dan juga produsen produk pengganti. Nah, membangun bisnis yang berfokus pada pelanggan ini dengan menggunakan strategi utamanya yaitu teknologi internet, yaitu membangun perusahaan yang mengembangkan nilai bisnisnya dengan menjadikan nilai pelanggan sebagai fokus strateginya. Perusahaan yang berfokus pada pelanggan menggunakan situs web dan layanan e-commerce, internet, intranet, dan extranet untuk melacak preferensi pelanggan mereka untuk menyediakan produk, layanan, dan informasi kapan saja, di mana saja, dan untuk menyediakan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelanggan. Merekayasa ulang proses bisnis, di mana teknologi informasi merupakan unsur utama dalam rekayasa ulang operasi bisnis karena memungkinkan perubahan radikal pada proses bisnis yang secara drastis meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Teknologi internet dapat memainkan peran utama dalam mendukung perubahan inovatif dalam desain alur kerja, di mana persyaratan pekerjaan dan struktur organisasi di suatu perusahaan ini dapat berjalan. Yang selanjutnya yaitu menjadi perusahaan yang agile, atau suatu bisnis dapat menggunakan teknologi informasi untuk membantunya menjadi tangkas perusahaan. Nah, kemudian perusahaan ini dapat berkembang pesat di pasar yang berubah cepat dengan rentan produk yang luas dan masa pakai model yang pendek, yang mengharuskannya memproses pesanan dalam ukuran lot yang berubah-ubah. Perusahaan juga dapat menawarkan produk yang disesuaikan kepada pelanggannya sambil mempertahankan volume produksi yang tinggi. Perusahaan yang tangkas ini sangat tergantung pada teknologi internet untuk membantunya menanggapi pelanggannya dengan solusi yang disesuaikan, dan untuk bekerja sama dengan pelanggan, pemasok, dan bisnis lainnya guna memasarkan produk secepat dan sehemat biaya. Selanjutnya yaitu dengan melakukan pembuatan perusahaan virtual, yaitu pembentukan perusahaan virtual ini telah menjadi strategi yang kompetitif yang penting di pasar global yang dinamis untuk saat ini, di mana internet dan teknologi informasi lainnya ini memainkan peran penting dalam menyediakan sumber daya komputasi dan telekomunikasi untuk mendukung komunikasi, koordinasi, dan juga arus informasi yang dibutuhkan. Manajer perusahaan virtual bergabung pada teknologi informasi untuk membantu mereka dalam mengelola jaringan orang, pengetahuan, keuangan, dan juga sumber daya fisik yang disediakan oleh banyak mitra bisnis untuk memanfaatkan peluang pasar yang berubah dengan cepat. Strategi yang selanjutnya yaitu dengan melakukan membangun perusahaan pencipta pengetahuan, yaitu di mana keunggulan kompetitif yang langgeng saat ini itu hanya dapat diperoleh dari penggunaan dan pengelolaan pengetahuan organisasi yang inovatif oleh perusahaan-perusahaan pencipta pengetahuan dan organisasi-organisasi pembelajaran. Yang selanjutnya itu gimana teknologi internet digunakan secara luas dalam sistem manajemen pengetahuan untuk mendukung penciptaan dan penyebaran pengetahuan bisnis serta
integrasinya ke dalam produk, layanan, dan juga proses bisnis baru. Nah, kemajuan yang terjadi di dalam sistem informasi ini mengundang beberapa dilema mengenai dimensi etika dan sosial, di mana hal ini berperan penting dalam sistem informasi dalam masyarakat, yaitu menimbulkan masalah etika dan sosial yang serius dalam hal dampaknya terhadap pekerja, khususnya individualisme dan juga kondisi kerja, privasi, kesehatan, dan juga kejahatan komputasi. Nah, masalah ketenaga kerjaan ini mencakup hilangnya pekerjaan akibat dari komputerisasi dan otomatisasi pekerja. Pekerjaan yang diciptakan untuk menyediakan dan mendukung teknologi informasi baru dan aplikasi bisnis yang dimungkinkan oleh teknologi tersebut. Dampak pada kondisi kerja melibatkan masalah pemantauan komputer terhadap karyawan dan kualitas kondisi kerja pekerjaan yang banyak menggunakan teknologi informasi. Dampak dari teknologi informasi ini sendiri terhadap individualitas yaitu mengenai membahas masalah depersonalisasi, pengaturan, dan ketidakfleksibelan beberapa sistem bisnis terkomputerisasi. Penggunaan komputer secara berlebihan oleh karyawan dalam jangka waktu yang lama itu dapat menimbulkan masalah dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang tentunya berhubungan dengan perusahaan. Penggunaan teknologi informasi untuk mengakses atau mengumpulkan informasi pribadi tanpa izin, serta untuk pembuatan profil komputer, pencocokan komputer, pemantauan komputer, dan juga pencemaran nama baik serta penyensoran komputer. Ini menimbulkan masalah privasi yang serius. Masalah kejahatan komputer ini juga dapat meliputi berbagai macam aktivitas seperti peretasan, virus, worm komputer, pencurian cyber, penggunaan yang tidak sah di tempat kerja, juga pembajakan perangkat lunak dan pembajakan kekayaan intelektual. Para manajer profesional dan bisnis serta spesialisasi sistem informasi dapat membantu untuk memecahkan masalah penggunaan teknologi informasi yang tidak dapat dengan mengembang tanggung jawab etis mereka terhadap desain ergonomis, penggunaan yang bermanfaat, dan pengelolaan teknologi informasi yang cerdas dalam masyarakat kita. Nah, selanjutnya itu ada tanggung jawab etis dalam bisnis, di mana aktivitas bisnis dan teknologi informasi ini melibatkan banyak pertimbangan etika. Prinsip dasar teknologi dan etika bisnis dapat menjadi pedoman bagi para profesional bisnis saat berhadapan dengan isu-isu bisnis yang etis yang mungkin timbul dalam meluasnya penggunaan teknologi informasi dalam bisnis dan masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu ada manajemen terkait keamanan, yaitu salah satu tanggung jawab terpenting manajemen perusahaan, yaitu memastikan keamanan dan kualitas aktivitas bisnis yang didukung teknologi informasi, di mana alat dan kebijakan manajemen ini dapat memastikan keakuratan, integritas, dan juga keamanan sistem informasi dan sumber daya perusahaan, dan dengan demikian itu dapat meminimalkan kesalahan, penipuan, kerugian keamanan dalam aktivitas bisnisnya. Nah, contoh yang disebutkan dalam bab ini yaitu meliputi penggunaan enkripsi data bisnis rahasia, firewall, pemantauan email, perangkat lunak antivirus, kode keamanan, file cadangan, monitor keamanan, langkah-langkah keamanan biometrik, kontrol kegagalan komputer, sistem kesalahan, langkah-langkah pemulihan bencana, dan juga kontrol sistem informasi serta audit keamanan mengenai sistem bisnis ini. Selanjutnya itu mengenai pentingnya teknologi informasi ini dalam bisnis secara strategis dan operasional itu tidak lagi dipertanyakan. Seiring dengan berjalannya abad ke-21, banyak perusahaan di seluruh dunia itu berminat untuk mengubah diri mereka menjadi pusat kekuatan bisnis global, yaitu meliputi investasi besar dalam e-bisnis global, e-commerce, dan juga inisiatif
teknologi informasi lainnya. Dengan demikian, ada kebutuhan nyata bagi para manajer dan profesional bisnis untuk dapat memahami cara mengelola fungsi organisasi yang vital. Dalam pendekatan manajerial ini memiliki 3 komponen utama. Yang pertama yaitu ada mengelola pengembangan dan implementasi bersama strategi bisnis atau teknologi informasi yang dipimpin oleh Chief Executive Officer dan juga Chief Information Officer, di mana proposal dikembangkan oleh manajer dan profesional bisnis dan juga teknologi informasi mengenai penggunaan teknologi informasi untuk mendukung prioritas bisnis strategi perusahaan. Proses perencanaan bisnis atau teknologi informasi ini menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan bisnis yang strategis. Proses ini juga mencakup evaluasi kasus bisnis untuk berinvestasi dalam pengembangan dan juga implementasi setiap proyek bisnis teknologi informasi yang diusulkan. Yang kedua yaitu mengenai mengelola pengembangan dan implementasi aplikasi dan juga teknologi bisnis baru. Nah, langkah ini merupakan tanggung jawab utama dari CEO dan CTO di bidang manajemen teknologi informasi ini. Teknologi informasi ini melibatkan pengelolaan proses pengembangan dan juga implementasi sistem informasi serta tanggung jawab untuk meliputi penggunaan teknologi informasi baru dalam bisnis yang strategis. Yang selanjutnya itu ada tentang mengelola organisasi teknologi informasi dan juga infrastruktur teknologi informasi. CEO dan manajer teknologi informasi ini berbagi tanggung jawab untuk mengelola pekerjaan profesional teknologi informasi yang biasanya diorganisasikan ke dalam berbagai tim proyek dan sub-unit organisasi lainnya. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk mengelola infrastruktur teknologi informasi berupa perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi informasi lainnya yang harus diperoleh, dioperasikan, dipantau, dan juga dipelihara. Nah, kegagalan dalam manajemen teknologi informasi ini, sistem informasi tidak digunakan secara efektif atau efisien oleh banyak organisasi. Pengalaman organisasi yang sukses yaitu menunjukkan bahwa unsur dasar kinerja dari sistem informasi berkualitas yang tinggi adalah manajemen yang luas dan bermakna serta keterlibatan penggunaan dalam tata kelola dan pengembangan aplikasi teknologi informasi ini sendiri. Jadi dengan demikian manajer dapat bertugas di kelompok eksekutif teknologi informasi dan membuat fungsi manajemen informasi dalam unit bisnis mereka. Mengelola teknologi informasi global dimensi internasional dari pengelolaan teknologi informasi global mencakup penanganan tantangan budaya, politik, dan juga geoekonomi yang ditimbulkan oleh berbagai negara. Mengembangkan strategi bisnis dan teknologi informasi yang tepat untuk pasar global dan pengembangan portofolio e-bisnis global dan aplikasi e-commerce serta platform teknologi berbasis internet untuk mendukungnya. Selain itu, metode akses data juga harus dikembangkan dan proyek pengembangan sistem dikelola untuk menghasilkan aplikasi e-bisnis global yang dibutuhkan untuk bersaing dengan sukses di pasar global. Nah, strategi dan juga isu bisnis global dan teknologi informasi ini banyak bisnisnya menjadi perusahaan global dan bergerak menuju strategi bisnis internasional yang menginterpretasikan aktivitas bisnis global adalah yaitu anak perusahaan dan kantor pusat mereka. Nah, transisi ini mengharuskan mereka mengembangkan platform teknologi informasi global, yaitu arsitektur jaringan berbasis perangkat keras, perangkat lunak, dan internet yang terintegrasi di seluruh dunia. Perusahaan global semakin banyak menggunakan internet dan teknologi terkait sebagai komponen utama untuk platform teknologi informasi sebagai media pengembangan dan penyedia aplikasi teknologi informasi global yang memenuhi persyaratan bisnis global mereka yang unik. Manajer teknologi informasi global dan pengguna akhir harus menghadapi keterbatasan ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak.
pembatasan aliran data lintas batas, akses internet, dan juga pergerakan data pribadi, serta kesesuaian dalam pengambilan definisi data utama dan juga persyaratan sistem.